Baik, perkenalkan nama saya Agnes Pinani Diadana. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari epidemiologi, metodenya, dan pre-protagonesis dan post-protagonesis pada penyakit. Yang pertama adalah epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determain penyakit atau kondisi kesehatan lainnya dalam populasi. Epidemiologi bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi penyebab dan faktor risiko penyakit. Yang kedua, menentukan distribusi geografis dan temporal penyakit. Ketiga, mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit. Keempat, mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan. Lalu, epidemiologi ini menggunakan metode statistik dan penelitian untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil. Mereka bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya untuk mengembangkan kebijakan kesehatan dan program pencegahan penyakit. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan beberapa model epidemiologi. Di sini ada 3 model yang bertujuan untuk kasus TB yang dapat memahami dinamika penyebaran penyakit dan mengembangkan strategi pengendalian. Berikut beberapa model yang digunakan adalah model SAIR atau yang dapat digunakan untuk memodelkan penyebaran TB dengan mempertimbangkan tahap laten atau exposed sebelum menjadi aktif. Yang kedua adalah ada model kompartemen, yaitu membagi populasi menjadi kelompok-kelompok seperti yang pertama ada susceptible atau rentan, exposed atau terpapar. Ketiga ada infect atau terinfeksi, dan keempat ada recovered atau sembuh. Lalu model ketiga ada model transmisi, yaitu mempertimbangkan rute transmisi TB seperti transmisi langsung dari orang ke orang. Lalu model-model ini dapat digunakan untuk yang pertama memprediksi penyebaran TB, yang kedua mengevaluasi efektivitas intervensi seperti vaksinasi, pengobatan, dan pengendalian infeksi. Lalu yang ketiga ada mengembangkan strategi pengendalian TB yang efektif. Nah, model epidemiologi dapat membantu dalam pengambilan keputusan kesehatan masyarakat dan pengembangan kebijakan untuk mengendalikan penyebaran TB. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prepatogenesis dan patogenesis. Yang pertama, ada periode prepatogenesis yang merupakan fase sebelum munculnya gejala klinis TB. Pada tahap ini individu tampak sehat, namun faktor-faktor risiko yang berperan dalam perkembangan TB sudah mulai berinteraksi. Faktor-faktor ini dapat berasal dari individu itu sendiri atau penjamu, agen penyebab, atau lingkungan. Nah, masa prepatogenesis TB dapat dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, host atau inang, dengan poin pertama sistem imun yang lemah, misalnya HIV/AIDS, malnutrisi. Yang kedua, usia, dari anak-anak dan lansia yang lebih rentan. Ketiga, kondisi kesehatan lainnya, misalnya ada diabetes, penyakit paru-paru. Lalu yang kedua ada agen poin pertama yaitu Mycobacterium tuberculosis atau bakteri penyebabnya tuberkulosis tersebut. Kedua ada virulensi bakteri atau kemampuan bakteri untuk menyebabkan penyakit. Nah, yang ketiga ada lingkungan, dengan poin pertamanya kontak dekat dengan penderita TB aktif. Yang kedua, lingkungan yang padat dan kurang ventilasi. Yang ketiga, kemiskinan dan kondisi hidup yang tidak sehat. Nah, interaksi antara host, agen, dan lingkungan dapat mempengaruhi risiko infeksi TB. Pencegahan dan pengendalian TB memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor ini. Nah, poin keduanya ini adalah patogenesis, di mana fase ketika penyakit berkembang. Nah, terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, infeksi laten atau bakteri berada dalam tubuh tetapi tidak aktif, tanpa gejala, dan tidak menular. Yang kedua, TB aktif, yaitu bakteri aktif berkembang biak menyebabkan kerusakan paru-paru dan gejala seperti batuk berdahak darah, demam, dan penurunan berat badan. Pada tahap ini penyakit menular. Nah, pada tahap terakhir yaitu hasilnya bervariasi, bisa penyembuhan dengan pengobatan, penyakit kronis jika pengobatan tidak adekuat, atau kematian dalam kasus yang parah. Kesimpulan dari materi ini adalah bagaimana memahami epidemiologi dan perjalanan penyakit TB paru, dengan penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif termasuk screening, pengobatan, dan pencegahan penularan. Sekian dari saya, terima kasih.